Oke, kita ke Kanjeng Gusti Bre lagi. Gimana sih selama ini dengan privilege, apalagi memiliki nama begitu ya, Kanjeng Gusti Bre. Wah, ini kan berat nih, cukup berat. Tapi kalau privilege yang dirasakan oleh Kanjeng Gusti Bre selama ini seperti apa itu? Bagaimana memikul beban seberat itu? Ya, tentunya saya juga saat saya jumenang ya Mas, saya juga banyak berpikir gitu ya, bahwa saya bisa berada di sini hari ini sebenarnya bukan karena saya juga kan Mas, sebenarnya gitu. Saya hanya anak umur 24 tahun di saat itu, sekarang saya umur 28 gitu ya, dan saya menjadi pemimpin itu secara insidental ya sebetulnya, bukan karena achievement, bukan karena apapun gitu. Karena memang insidental aja gitu, karena kebetulan saya keturunan, saya kebetulan secara ayah saya Mangkunegoro ke-9, ibu saya Gusti Putri Mangkunegoro 9 gitu. Jadi ya di satu sisi ya ketika saya jumenang itu menjadi suatu amanah, suatu kewajiban, tapi di satu sisi juga suatu privilege karena saya mendapatkan rekognisi itu, mendapatkan amanah itu secara insidental itu tadi Mas ya. Ya bisa dibilang pemimpin instan yang karbitan juga gitu. Karena tanpa pengalaman, tanpa knowledge juga sebenarnya. Saya dulu lulusan hukum, pengacara di Jakarta gitu Mas. Jadi sesuatu yang tidak relate lah sebenarnya gitu. Tapi ya menurut saya bagaimana saya berdiri di sini hari ini dengan segala apapun itu yang saya miliki melalui karena Mangkunegaran. Itu menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk bagaimana, ya sekarang saya udah jumeneng, saya sekarang umur masih muda sudah menjadi Mangkunegoro yang ke-10, sekarang saya di era hari ini bisa melakukan apa gitu. Ya kayak itu baru di situ kalau kita bicara achievement, kita bicara impact, ya di sini waktunya sekarang gitu. Ya kalau menjadi pemimpin itu menurut saya menjadi pemimpin itu bukan achievement sih Mas gitu. Jadi pemimpin itu suatu amanah, suatu tanggung jawab dan itu suatu perubahan mindset dan cara hidup yang berbeda gitu. Kalau dulu mungkin saya belum punya tanggungan, saya belum punya institusi, saya mengambil keputusan pasti untuk diri sendiri, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya gitu ya. Sekarang segala sesuatu yang saya lakukan sudah pasti untuk kepentingan institusi saya, untuk kepentingan Mangkunegaran, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan budaya gitu. Jadi ya udah faktor individu itu udah menurut saya udah cukup dilepaskan gitu ya Mas ya. Jadi dengan privilege juga pasti datang responsibility juga lah Mas. Tapi ya responsibility itu menurut saya adalah opportunity untuk bisa membuat impact yang lebih besar untuk orang yang lebih banyak juga gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas. Ya. Nah, apakah ini juga berpengaruh dalam hal mencari jodoh? Jodoh. Sulit gak sih bagi seorang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro 10 untuk mencari jodoh? Cari jodoh ya gak susah Mas, gak susah. Karena ya ini kan udah zaman udah 2025 ya Mas ya. Jadi ya kebebasan memilih itu udah ada. Tinggal ada yang mau milih saya atau enggak. Tapi ya untungnya udah ada Mas, untungnya udah ada. Gitu. Iya. Jodohnya harus masyarakat biasa atau dari putri juga? Oh enggak Mas, kita semua sama aja kok Mas. Sama aja tuh. Ada yang mau daftar? Iya, ampun banyak banget yang mau daftar. Aduh. Tapi privilege yang paling dirasakan sejauh ini seperti apa sih? Privilege Mas, waduh kalau jujur ya Mas, saya gak terlalu mikirin ya Mas ya. Saya cuma berpikirnya saya sekarang ada di mana, saya bisa berbuat apa gitu aja sih. Ya mumpung masih muda ya Mas ya, mumpung masih muda, masih energetik. Saya juga emang orang senang berkegiatan, senang kerja juga gitu ya. Karena dulu ya kebiasaan waktu zaman masih lawyering kita kerja dari pagi sampai pagi gitu ya. Itu jadi habit dan menjadi kesenangan saya lah gitu. Untuk ya hari ini kita bisa berbuat apa, besok bisa berbuat apa, besok lagi bisa berbuat apa. Ya yang penting untuk saya semakin banyak orang, keluarga, komunitas yang saya bisa bikin bahagia, saya bikin senang, nah itu
udah kebahagiaan terbesar saya sih mas, sejujurnya. Wih keren. Tadi kesini Kanjeng Gusti Bre naik taksi loh. Bener naik taksi? Iya mas, naik taksi. Gak ada pengawalan gitu? Apa mas? Gak ada pengawalan? Gak ada mas, enggak lah. Kita ya memang masih muda mas, kita masih menikmati masa muda. Iya, putra mahkota loh ini, kita berikan tepuk tangan untuk Kanjeng Gusti Bre.